Sementara kenyataan tauhid, nah sementara agama yang din yang dibawa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah tauhid. Sementara 200 tahun setelah Nabi Muhammad wafat malah cenderung kepada fikih karena itu. Nah, ini. Maka akhirnya manusia sekarang sibuk dengan ritual, hitung-hitungan pahala tadi semua. Akhirnya inilah yang menjadikan sebetulnya kehancuran Islam yang terjadi hari ini. Abah bukan menyalahkan fikih. Harusnya tidak boleh berhenti di fikih. Itu maksudnya. Harusnya fikih, betul kata siapa, saya mau pamijahan, antara ibadah, ubudiyah, abudah. Harusnya Islam, iman, ihsan itu satu harusnya. Tapi sekarang orang hanya terjebak pada Islam, tapi tidak memahami hakikat iman dan menyatu pada ihsan. Tadi semua. Jadi kalau Islam, iman, ihsan itu sebetulnya sama aja kalau kata Abah antara kopiko, relaksa, sugus dengan gula dan manis. Gitu. Kalau Allah berfirman dalam Al-Quran surat Nur, Allahu adalah mubtada, Allahu manis, nurus samawat adalah gula. Tuh. Maka dikatakan sebetulnya di dalam dohirnya Adam, batinnya Muhammad. Tapi batinnya Muhammad itu menjadi dohirnya Allah di alam batin. Maka batinnya Muhammad adalah Allah. Dohirnya sugus, batinnya gula. Tapi gula itu dohirnya daripada si manis. Nah gitu. Kan di situ. Islam, iman, ihsan. Tadi semua. Fikih akan sejalan kalau seandainya begitu tadi semua. Tapi pada saat fikih adalah fikih, maka sementara tidak menyatu dengan gula dan manis, maka disitulah terpirok, terputus tadi semua. Sibuklah banyak-banyakan rokaat, sibuklah banyak-banyakan baca Quran, tapi tidak terkoneksi dengan apa yang dituju tadi semua. Nah inilah yang menjadikan penyebab kenapa orang Islam miskin, kehilangan keyakinan, bahkan Indonesia sekarang menjadi negara, boleh dibilang adalah kalau disurvei negara yang paling banyak pembunuhan negara kita. Kalau disurvei negara yang paling tidak bahagia, kita sudah ada yang menguji, kita ini adalah ke-98. Gus putan cai Gus, kadiekeun semua. Ayo. Ya naonnya Gusnya simpenna. Tadinya. Udud. Ngobrol. Maka sebetulnya konsep Islam, iman, ihsan harusnya disatukan, Pak. Kayak duren, kayak pisang, kayak rambutan, kayak mangga. Nggak boleh dipisahkan kulit, daging, dan rasa harusnya. Ini pada saat ngomongin Islam, tapi dilanjutkan pada iman dan ihsan, sama saja ngomongin kulit. Inilah gagalnya kenapa Islam tidak bahagia. Karena makan duren, kalau makan kulitnya saja jontor. Tadi semua. Kulit itu perlu, daging adalah butuh, rasa utama. Nah gitu. Lakan utama rasa. Sementara rasa itu ada pada daging. Daging adalah akan sempurna kalau dibungkus dengan kulit. Nah itulah betulnya. Karena terjadi pemisahan inilah akhirnya tadi semua. Nah, kalau seandainya kalau diatur waktu, mana yang harus kita dahulukan? Rasakah, dagingkah, apa kulitkah? Sebetulnya tidak boleh dipisah-pisah. Tapi kalaupun mending, walaupun biarpun adalah daging itu nggak ada kulit, ngegeletak di tanah sekalipun, asal kita tahu bahwa tujuan itu adalah rasa, ya rasa itu yang dikejar gitu kan tadi. Tapi ternyata manusia sekarang lebih cenderung mengejar kulit, nah, gitu. Walaupun nggak ada daging rasa, nah itu, aduh. Maka itulah yang menjadikan hari ini kenapa Islam hancur, Libya hancur, semua hancur karena tadi mengejar kepada jumlah
ibadah tetapi tidak bertemu dengan daging dan rasa. Itu semua. Nah kalau seandainya nggak ada rasa, apapun yang kita lakukan maka tidak asik. Makan nggak ada rasa, nggak nikmat. Makan durian kalau nggak ada rasanya nggak nikmat. Ngopi kalau nggak ada rasanya nggak nikmat. Maka Gus enaknya kopi heula dari supaya rasana. Ini kasihan nih Bapak nih kalau nggak ada ngopi semua. Nah sebenarnya kesempurnaan yang diajarkan Nabi itu itulah maka hakikat syin. Islam harus lewat syin, giginya 3. Bismillah harus lewat syin, giginya 3 dari semua. Dan itulah tentang hakikat Nabi Muhammad, 3 mim pada Muhammad itu. Dan Muhammad adalah Rabiul Awal itu bulan ketiga. Sebetulnya ada kaitannya dari semua. Tidak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah antara kulitnya, dagingnya, dan rasanya. Kalau sempurnanya begitu, Islam, iman, ihsan tadi semua. Buka kulitnya, makan dagingnya, nikmati rasanya tadi semua. Ya, sebenarnya sempurnanya begitu, gitu kan dari semua. Nah sama kayak tripod ini, kalau cuma 1 roboh nggak? Roboh. Kalau 2 roboh. Maka harus 3 baru dia kuat. Makanya dalam hukum Pitagoras adalah A kuadrat plus B, C adalah rumusnya itu apa tuh? A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat atau apa itu dari semua. Maka berlakulah hukum segitiga. Berlakulah, maka kenapa bangunan-bangunan di dunia yang akan tempatnya itu mudah hancur, misalnya di Mesir karena dia pasir, maka dibentuklah bangunan itu berbentuk piramid kayak bentuk segitiga. Itu perlambang daripada Islam, iman, ihsan sebetulnya. Tapi sekarang kenapa Indonesia malah menjadi negara kulit gitu kan tadi? Bahkan termasuk tertipunya Aceh. Aceh itu adalah merupakan samudra pasai. Sumatera itu adalah punya sejarah yang panjang Sumatera itu. Tapi Senokorgronya hebat dia tadi menghilangkan esensi tadi, termasuk Senokorgronya diutus ke Indonesia oleh Belanda itu juga untuk menghilangkan esensi. Sehingga manusia itu kehilangan daging dan kehilangan rasa, terjebak pada kulit. Itulah ulah daripada Senokorgronya. Termasuk hancurnya Aceh. Padahal Aceh itu adalah Serambi Mekah. Aceh itu Samudra Pasai. Kerajaan Islam tertua di Nusantara, Sumatera itu. Dan itu sudah dibaca oleh Belanda. Maka pada saat mengutus adalah Senokorgronya yang merubah nama menjadi Abdul Ghaffar. Kemudian datang ke masyarakat Aceh menghilangkan perjuangan Panglima Polim, Teku Umar, Cut Nyadin. Dia itu sengaja menghilangkan daging dan rasa dan membuat Aceh itu terjebak pada kulit. Nah inilah sampai hari ini tadi semua. Bahkan bukan hanya Aceh, termasuk juga Pulau Jawa, sehingga sekarang ini manusia beragama tapi tidak bertuhan. Manusia beragama tidak bertuhan. Yang menjadi masalah dampaknya adalah tidak keyakinan pada Allah, tidak ada keyakinan dalam ibadah, tidak ada kenikmatan di dalam amaliyah, karena semuanya dirasakan satu kewajiban yang menyiksa, sadar nggak sadar. Makanya sekarang, waduh lagi asik-asik. Dan lagi gitu kan tadi. Lagi asik kerja kata Hendy, lagi asik jualan, dan lagi gitu kan tadi semua. Itu. Nah inilah makanya Abah mengajak untuk cerdas kepada semua tadi semua. Sebenarnya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dari awal adalah bagaimana kesempurnaan itu sebagaimana ada kulitnya, ada dagingnya, ada rasanya. Harusnya tiga-tiganya itu nggak bisa dipisah. Jadi semua. Yang sekarang Islam itu adalah ibaratkan tadi, bahkan selalu maka dalam pidato-pidato cek gini, kalau orang tadi semua, kita semoga terima kasih, alhamdulillah
nikmat Islam dan iman. Ihsannya jangan disebut. Padahal sebenarnya yang harus kita cari rasa. Pada saat orang itu sudah ketemu rasa, sebetulnya orang bisa cari restoran jauhnya kayak apapun karena enak rasanya gitu loh. Ah itu. Maka sementara sekarang ini adalah manusia adalah terjebak pada ritual yang kehilangan spiritual. Bahkan manusia mentuhankan ibadah, tidak mentuhankan Allah. Tuh, manusia mentuhankan ibadah tapi tidak mentuhankan Allah. Bahkan banyak manusia mentuhankan Al-Quran tapi tidak mentuhankan yang berfirman. Mentuhankan firman tapi tidak mentuhankan yang berfirman. Nah itu. Inilah yang hari ini terjadi. Kenapa terjadi ketimpangan, kemiskinan, kehilangan kebahagiaan, kehilangan keyakinan, bahkan inilah yang menjadikan sebab dari semua. Ya, jadi Abah di dalam bab ini yang pertama kita tutup, ya artinya bahwa pertanyaan teman tadi, kenapa kita ini, bagaimana membagi antara fikih, antara Islam, iman dan ihsan. Nah di sini kita harus mengerti setiap orang memiliki batas kemampuan tadi semua. Makanya disitulah kita harus tetapi kalau menurut Abah adalah lebih baik kalau seandainya kita keterbatasan dalam kemampuan, sempurnanya kan harus sempurna tiga-tiganya. Kulitnya bagus, dagingnya tebal, rasanya manis harusnya tadi semua. Daripada tidak pernah ketemu rasa, biarlah kulit mah ada borok seetik oge gitu kan tadi semua. Nah, daripada nggak ketemu rasa, karena tujuan itu rasa sebetulnya tadi semua. Ihsan itu. Bahkan kayaknya nyebut ihsan aja orang Islam ini jarang. Maka dalam pidato Ustadz, Kiai, Mumuludan, Rajaban, alhamdulillah wa syukrillah, kita semoga senantiasa telah diberikan nikmat Islam dan iman. Tapi ihsannya pernah disebut tadi semua. Ya. Padahal kalau hanya cuma Islam dan iman, kita tidak akan pernah ketemu rasa. Tapi rasa tidak ada kecuali pada iman. Tapi iman tidak akan sempurna kalau nggak pakai kulit. Kan gitu sebenarnya gitu kan tadi semuanya. Tapi karena setiap manusia punya keterbatasan, hanya bingung dia. Mau di mana dia konsentrasinya? Mau di rasa, mau di daging, apa di kulit gitu kan tadi. Akhirnya terjebaklah di kulit dan malas untuk melanjutkan perjalanan, keburu mati. Karena itulah hari ini yang Abah saksikan pada orang-orang Islam tadi semua. Ya. Nah yang kedua, bahasan kita kedua adalah yang pertanyaan tadi adalah berkaitan dengan reinkarnasi tadi semua. Apakah dalam Islam itu ada reinkarnasi dari sesungguhnya? Sebetulnya kalau sudah Islam, kalau sudah Syin, nggak ada reinkarnasi sebenarnya. Kan tadi semua. Cuma tadi karena manusia ada keterbatasan antara gerigi yang satu, gerigi yang kedua, atau gerigi yang ketiga, gitu. Maka disitulah ada reinkarnasi itu, Cek. Karena tidak sempurna. Yang tadi sibuk dengan kulit sampai mati kulit melulu, itu. Ini, adik semua. Inilah yang ketidaksempurnaan. Maka Islam itu tidak ada reinkarnasi. Adanya reinkarnasi adalah karena belum sempurnanya Islam. Sebetulnya. Tadi semua. Ya sama saja, jangankan itu. Sekolah saja kalau belum lulus sekolah, masa ditaekin sama guru, ya diulang lah gitu kan tadi. Makanya di dalam kehidupan ini apapun diulang. Mau nyalonin satpam, dites dulu. Kalau gagal ya diulang lagi, kan begitu. Sebetulnya biasa pengulangan itu dalam segala perkara. Makanya mau di legislatif, eksekutif, yudikatif, maka program-program yang belum berhasil itu diulang gitu kan tadi semua. Kenapa tadi? Untuk proses belajar tadi semua. Makanya jangan aneh tentang reinkarnasi, karena reinkarnasi itu perkara yang betul-betul hukum alam, sunatullah yang tidak bisa dihindari. Artinya siapapun yang tadi, maka kalau pertanyaannya apakah Islam ada reinkarnasi, ya tidak. Kalau sudah semuanya
sempurna. Masa kita harus balik lagi? Udah lulus di SD kelas 6, oh saya pengen di kelas 6 aja. Nggak bisa. Kamu harus naik ke SMP gitu kan tadi. Jadi kalau seandainya sudah Islam, tidak ada reinkarnasi. Reinkarnasi itu ada karena memang belum Islam. Cuma manusia sekarang merasa sudah Islam tadi semua. Padahal Islam itu apa? Makanya inna dina indallah itu adalah Islam. Islam itu setelah kita serahkan kulitnya, dagingnya, dan rasanya. Itu Islam. Dari sini Gus, di sini Gus. Tadi semua. Jadi orang ini masih suka teriak-teriak nolak reinkarnasi, tapi dia masih bergerak di bidang kulit. Padahal sebetulnya ya kita ini harus selesai, harus lulus gitu kan tadi. Termasuk yang baru pulang, yang ada orang yang ngasih Abah meja biliar di atas tadi semua, dan dia ngobrol sama Abah tadi semua. Tadi bahwa kenapa Bah saya ini ada lagi di sini, dan kebetulan dia kesadarannya sudah baik. Saya merasa Bah saya ini adalah baru reinkarnasi gitu. Ya, kata Abah, bagi orang-orang yang sudah punya kesadaran, sebetulnya reinkarnasi itu akan dirasakan tadi semua. Jadi kalau seandainya orang ingin melihat orang itu reinkarnasinya sudah banyak, sebetulnya bisa dilihat dari keahliannya. Misalnya betulin ini bisa, nemok bisa, ini bisa. Ini kayak Aceng. Si Aceng itu reinkarnasi itu. Aceng itu serba bisa. Terus siapa lagi yang serba bisa? Dadang. Dadang itu reinkarnasi. Artinya dia sumber listrik, oke. Nemok bisa. Ngebetulin apapun bisa. Itu cirinya orang itu, jiwanya itu pernah mengalami. Karena intinya kita ini bisa melakukan sebetulnya karena pernah melakukan tadi semua. Makanya kayak ini nih, kayak ukiran Jepara. Orang yang belum pernah reinkarnasi dari pengukir Jepara, dia tidak akan bisa mengukir ini. Coba kamu Ri, apa namanya Wan, coba Cece, latihan kayak apapun tidak akan bisa bikin ini. Tapi dia ada orang baru umur berapa belas, saya pernah kemarin ke Jepara. Begitu dia mahirnya, dia bilang berapa tahun kamu belajar? Seingat saya katanya lihat bapak saya aja. Itu sebetulnya kena reinkarnasi sebenarnya kalau orang paham, ya. Bahkan kalau nanti sekarang ini bahkan didohirkan orang reinkarnasi itu. Di Jawa Timur dulu siapa Syekh Ali Jaber, saya pernah ketemu di Istiqlal, dia bilang Masya Allah Ustaz, dia bilang gitu. Saya ketemu anak itu di Jawa Timur, dia baru bisa ngomong sudah hafal surat Al-Baqarah. Itu reinkarnasi itu. Reinkarnasi. Kemudian juga ada kasus di Afrika yang dia lahir dari orang pendeta, kemudian anak itu sudah tahfidz Quran. Itu reinkarnasi itu sebenarnya. Bahkan belum lama di Denmark, ada seorang di Denmark lahir dari keturunan bangsa Denmark, tapi begitu ngomong nyerocos bangsa Tionghoa. Itu reinkarnasi itu sebetulnya. Jadi disitulah sebenarnya kita ini bisa lahir dari keluarga orang lain. Maka di surat Al-An'am 133 yang Abah sering bahas bahwa manusia itu ya bisa lahir di Sudan, bisa maka tadi lah. Kita tidak boleh, maka disitulah kembali lagi pada bahasa tadi yang awal, seharusnya kita ini adalah benar-benar bertauhid tadi semua. Maka tidak boleh ada satupun makhluk di dunia ini yang kita benci. Maka Nabi berkata, siapa yang mengkafirkan satu kaum, maka dia tidak akan mati sebelum kekafiran itu pindah padanya. Kalau misalnya Wawan benci kepada orang Israel, Wawan bisa lahir di Israel. Ari benci misalnya kepada orang Hindu di India, Ari itu bisa terlahir kembali di India. Karena kita akan lahir di mana di tempat yang kita benci sebetulnya, hati-hati tadi semua, atau di tempat yang kita cinta tadi semua ya. Maka itulah kenapa kita harus mencintai orang tua, mencintai guru, mencintai ilmu. Karena pada dasarnya manusia akan kembali dilahirkan kepada apa yang dia cintai. Dan sebaliknya juga bisa juga manusia dilahirkan ke tempat yang dia benci tadi semua ya. Maka orang-orang yang
Contoh adalah Palestina tadi semua. Orang itu benci kepada Israel, ingin membunuh Israel, maka dia banyak lahir di Palestina. Kan hanya orang Palestina yang akan terus berhadapan dengan orang Israel. Nah, ini harus kita paham tentang reinkarnasi dari semua, ya. Atau manusia itu reinkarnasi, kenapa? Karena dia pernah membunuh atau dia pernah dibunuh, itu pun bisa reinkarnasi. Karena pada dasarnya pembalasan kita adalah secara fisik itu hanya akan terjadi pada saat kita kembali punya jasad, gitu. Disitulah juga manusia harus pahami bahwa sesungguhnya sebiji jara pembalasan itu bukan ruh kepada ruh, bukan jiwa kepada jiwa, tapi karena jiwa itu tidak bisa disakiti, gimana jiwa mau balas dendam? Tetapi yang akan dibalas itu jiwa itu pada saat dia masuk lagi ke tubuh. Nah itu. Karena hanya tubuh yang bisa disakiti, hanya tubuh yang bisa ditagih hutangnya tadi semua. Maka itulah dalam surat Yunus ayat 4 Allah berfirman, ilaihi marji'ukum jami'an, kepada Allahnya seluruhnya dan kembalikan. Wa'dallahi haqqa, dengan cara yang benar. Innahu yabda'ul khalqa, sesungguhnya Allah adalah akan, innahu yabda'u, di situ juga sebetulnya adalah ada yabda'u menggunakan hamzah, bukan yabda'u, adalah bukan diciptakan pertama kali, tetapi penciptaan ulang untuk menerima pembalasan. Maka tambah kehidupan ini adalah hari pembalasan dari kehidupan yang dulu. Jadi ibaratnya itu yang kita panen hari ini sebenarnya ada tanaman tahun lalu, gitu. Yang kita tanam hari ini adalah sesungguhnya yang akan kita panen tahun depan. Nah, itu sebetulnya begitu hukumnya. Kalau Cece barusan buka dengan nasi, itu nasi bukan tanaman tadi pagi, tapi nasi yang tanam tahun lalu. Sementara Cece yang nanam tadi pagi akan dipanen tahun lalu. Nah, tahun depan gitu tadi. Maka ada istilah dunia, ada istilah akhirat. Nah, dunia hari ini. Dunia itu hari ini di mana kita memanen daripada akhirat. Kan tadi, karena ada bahasa sekarang, nanti, dan dulu. Sekarang, pada saat ngomong sekarang, itu nanti 1000 tahun lagi, itu sudah dulu. Sekarang itu dulu. Tapi yang sekarang ngomongin nanti, itu nanti di waktu nanti disebut sekarang. Jadi ngomong sekarang, dulu, nanti, itu hanya istilah aja bahasa. Maka sebenarnya yang kita nikmati sekarang adalah apa yang kita tanam dulu, gitu kan tadi. Itulah maka kita harus gitu tadi semua. Maka Allah berkata, innahu yabda'ul khalqa, innahu sesungguhnya yabda'u adalah akan adalah awalnya, yabda'ul khalqa, Allah lah yang menciptakan awalnya, gitu kan tadi. Maka Allah mengatakan, boleh diartikan sesungguhnya Allah lah yang menciptakan pertama kali. Maka banyak dalam ayat Al-Quran Allah menciptakan untuk kali pertama, kemudian mengulangnya kembali. Itu banyak ayat berbicara begitu. Innahu yabda'ul khalqa, kemudian kata Allah summa yu'iduhu, diulang. Maka ada bahasa id itu pengulangan. Makanya sebetulnya adalah Idul Fitri. Nah, id adalah kembali makanya. Cuma sekarangnya kembalinya apakah kembali kepada fitrah? Enggak. Kalau kembali kepada jasadnya kembali, ya bukan Idul Fitri. Karena fitrah kita adalah ruh. Maka dari awal pun Allah berkata tentang fitrah. Sesungguhnya fitrahmu itu adalah ruh, gitu loh. Maka yang disebut dengan Idul Fitri itu asalnya ruh kembali kepada ruh, gitu. Ini justru di kehidupan ini tadi dengan fikih. Maka kembali pada jasad dari maka akan diulanglah kehidupan ini. Maka kata Abah, tidak ada orang itu kalau sudah Islam tidak ada reinkarnasi, kalau sudah aslama. Maka dari awal pun Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, takwalah pada Allah, ittaqullah haqqat tuqatih wala tamutunna, dan janganlah kamu balik gitu sebelum kamu serahkan. Tadi kalau dalam bahasa hikmah yang ke-27, kita tidak boleh mengakui milik siapapun yang bukan milik kita. Makanya apa yubihu, apalagi
adalah yang berkaitan dengan ini yang dimiliki oleh sifat Tuhan. Wujud sifat Tuhan, hidup sifat Tuhan, kemudian melihat sifat Tuhan, mendengar sifat Tuhan, kaya sifat Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, inilah makanya kenapa kata Abah, fikih ini menjadikan masalah pada saat orang ingin wusul pada Allah tadi semua. Di satu sisi seharusnya tubuh itu dihilangkan, ini malah diurus. Kan ini masalah kan tadi. Bagaimana cara wudhunya, bagaimana cara ininya. Padahal sebenarnya diri kita itu bukan tubuh itu. Karena tubuh itu hanyalah cangkang. Maka dalam Al-Quran, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Di sini kamu dicipta, dari tanah ini kau diciptakan, ke dalam tanah ini kau dikembalikan, dari tanah ini kau dikeluarkan. Maka di ayat lain, piha tuhyauna wa piha tamutuna wa minha tukhrajun. Di tempat inilah kamu dihidupkan, di tempat ini kamu dimatikan, dari tempat ini pula kamu dibangkitkan. Jadi dari mana orang itu nggak mengerti ada reinkarnasi? Sebetulnya ayatnya begitu banyak dan begitu nyata, gitu. Itulah maka kata Allah, sumayu'iduhu, dia harus diulang. Kenapa diulang? Karena tadi Hendy pernah membunuh, maka tidak bisa Hendy itu adalah bisa dibunuh kecuali kembali lagi di sini. Maka tadi kata Abah, di dunia ini tidak ada orang jahat sebenarnya. Hanya orang yang mengambil haknya. Tidak ada orang itu adalah pencuri. Tidak ada yang adalah orang-orang yang sedang menagih yang sedang diutus oleh Allah untuk melunasi hutang dia. Jadi pada saat kita dijelekan orang, sebetulnya kita ini sedang ingin dilunasi karena kita telah menjelekkan dia. Pada saat kita dipitnah oleh orang, sebetulnya orang itu bukan memfitnah, adalah orang yang dulu kita fitnah supaya kita lunas hutangnya. Makanya kenapa di dalam kitab, nah tadi barusan si mbak yang tadi nanya, bahkan ada surat bagaimana kiamatnya, kan ada nggak? Saya bilang itu bukan ngomongin kiamat hancur dunia. Idza zulzilatil ardu itu. Idza zulzilatil ardu ziljalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha. Itu. Itu sebetulnya adalah pada saat kematian. Sebetulnya dalam kitab Daqaiqul Akbar dijelaskan bagaimana cecek pada saat ruhnya keluar dari jasad, sebetulnya cece sendiri. Pada saat ruh itu keluar, persis cece. Sebetulnya ruh kita ini juga sama kayak kita. Maka kalau ingin lihat wajah ruh, ya inilah wajah ruhmu itu. Gitu. Inilah cuma bedanya. Nah itulah yang ruh itu dikatakan tentang wildanun mukhalladun, adalah anak muda yang tidak pernah menua. Nah itu. Makanya tentu bagi orang yang sudah keluar, si jiwanya dari jasad ini kaget melihat cangkangnya. Atau sama saja barangkali lobster, Abah dulu suka punya lobster akuarium, nangkap satu Pak, ditaruh di akuarium, besok jadi dua. Kata Abah, ini kok langsung jadi dua? Ternyata yang satu kosong, yang satu itu cangkang ganti kulit. Tapi di udang kayak lobster kayak kepiting tuh sama tuh. Kepiting juga sama. Dia begitu ganti kulit ya sebangun sama. Wajah dia tuh wajah ini semua. Karena wajah ruh juga sama. Nah, manusia juga pada saat dia keluar dari tubuh ini kaget. Maka itulah dalam kitab Daqaiqul Akbar dijelaskan manusia yang tidak bisa pulang sampai 40 hari masih kelantang kelinting di situ. Sebenarnya. Tapi bagi orang yang sudah rojiun nggak nunggu lagi di situ. Enggak. Dan dia sudah ngerti bahwa dia tuh akan terus begitu dia keluar, dia langsung pulang, pergi gitu loh tadi semua. Karena dia sudah tahu alamat, mau kemana dia. Nah inilah yang tadi Pak nanya, kemana ruh setelah mati, itu kan tadi semua. Nah, sementara disitulah surat Idza Zulzilat itu ngomongin itu sebetulnya. Betapa kagetnya Wawan Ari begitu lihat tubuh sendiri. Oh ini tubuh saya nih. Tadi semua. Yang dia kaget lagi pada saat orang-orang di situ nggak peduli sama dia, tapi malah peduli sama cangkang dia. Nah itulah dia. Bahkan disebutkan dalam kitab Daqaiqul Akbar itu 40 hari pun nggak ada kesadaran. 40 hari. Kalau kalian ngerti sebetulnya mayit itu selama 40 hari, ruh yang belum tahu jalan pulang, dia tiap hari aja bertang kulinting dalam rumah.
Kadang-kadang tidur sama istrinya sebelahnya, dia ganggu istrinya. Kamu itu tega sama aku. Kamu tuh pura-pura nggak mau kenal ya sama aku. Tadi semua. Apalagi pada saat jenazahnya itu dibawa, dia ngikut tuh ke kubur itu. Dia ngikutin, aduh. Tapi tetap belum sadar. Dia masih itu tadi. Waqolal insanu, malah dia bertanya-tanya. Itulah yang disebut idza zulzilatu. Dia ginggeng. Jadi bukan gunung yang dilempar-lempar, bukan, nggak ada hubungannya itu. Allah tidak sedang mengisahkan neraka kiamat itu, karena di bawahnya tadi kan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma, itu wa qalal insanu ma yauma idin tuhaddisu ahbaroha. Yauma idin, hari akhir itu menceritakan tentang bagaimana perjalanan dia. Yauma idin bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasdurun nasu astatal liyurau a'malahum. Maka disitulah dia akan menyaksikan, bahkan dia menjerit. Waduh, kata Hendy, ini Hen, kamu ini sebelum aku gantikan tadi kamu ke alam yang itu, maka kamu harus mengakui bahwa sebenarnya ini kamu ini buku kamu nih. Makanya di dalam ayat yang lain nyambung ke ayat yang barusan, waktu Allah melahirkan kita. Wa kata Allah wa kulal insani alzamnahu ta'irab. Setiap kelahiran bayi itu dikalungkan buku. Makanya tadi jodoh, pati, rezeki, bahagia, cilaka sudah ada di situ, Pak. Itu yang nulis kita itu. Maka itulah oleh Abah sekarang dengan Mas Hendra akan dibuat sebuah metodologi bagaimana memirojkan diri, menghapuskan catatan-catatan karma yang tercatat tadi, yang wanaktubu maqaddamu wasarohum. Karena kalau nggak dicatatkan, kalau nggak dihapuskan, maka tetap akan kita perankan. Jadi kalau kita nerima skenario dari sutradara, kalau kita nggak nolak ada bagian-bagian momen-momen itu, maka tetap akan dimainkan di dalam nanti di depan casting. Dan sedikit pun tidak akan bisa nolak. Bahkan kita mengatakan satu kata pun yang keluar dari percakapan di buku skenario itu, maka saudara akan bilang cut, gitu loh. Nah disitulah kita tidak bisa, maka kita mau nggak. Nah bagaimana supaya kita merubah catatan itu tadi? Maka ada yang disebut oleh mereka adalah menghapus karma, mengganti catatan karma, memotong perjalanan karma. Nah itulah yang Abah bangun dengan STS, sadar, tenang, senang tadi semua. Maka itu ada metodologinya. Nanti ada pelatihan, ada tanggal berapa teh? Dengan Mas Hendra itu 28 ya? Tanggal 28 itu di situ disebutkan memi'rajkan diri. Sebetulnya sama. Pada dasarnya mau disebut mi'raj boleh, menghilangkan, menghapuskan catatan karma boleh, meningkatkan kesadaran boleh, itu apapun sebutnya judulnya tadi semua. Nah itulah sebetulnya, maka kata Allah wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqau mansura. Nah setelah Hendy digalungkan di lehernya, tapi nanti pada saat mati wa nukhriju lahu yaumal qiyamah. Nah yaumal qiyamah di situ bukan hancur dunia tadi, karena berbicara ngomong ini kalimat yang di dalamnya wakulal insani alzamnahu ta'irofinu, dikalungkan pada saat kelahiran kamu buku yang kamu tulis di kehidupan yang lalu, skenario yang kamu buat yang akan dimainkan di sini. Itu loh. Hari ini kamu sedang membuat lagi skenario untuk kehidupan yang akan datang. Sedikit pun bukan catatan siapa-siapa, kitalah yang mencatatnya. Makanya inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum wa kulla syai'in. Dulu pernah saya pasang tuh seudar pada Allah, kalau begitu Allah ini tega. Dulu tuh saya susah 8 tahun pernah jadi petani, jadi nelayan, jadi ini. Ya Allah, saya ini udah insinyur loh. Saya ini jelek-jelek insinyur IPB loh. Saya ini jelek-jelek pernah mondok loh. Tapi kok kenapa saya jadi tukang ojek? Ya itu. Nah, itu. Itu sempat bertanya tuh dulu tadi semua. Apa yang terjadi dengan diri saya? Kalau begitu, kalau semuanya tentukan oleh engkau, berarti kalau begitu ngapain engkau turunkan nabi?
Kalau semuanya sudah ditentukan bahagia, jodoh, pati, rezeki, bahagia, cilaka, ngapain diturunkan Quran? Ngapain diturunkan Injil? Kalau sudah tentukan orang celaka harus celaka, orang bahagia harus bahagia, orang ini tadi. Oh ternyata setelah Abah pelajari bukan begitu konsepnya. Tadi semua. Justru mereka yang diutus itu untuk menjelaskan tentang kisah yang barusan. Seperti Abah hari ini tadi semua. Cuma orang itu kalau bicara Nabi dan Rasul pasti ngomongnya itu di Mekah semua atau di Arab. Padahal sebetulnya disebut istilah Nabi dan Rasul karena adanya di Arab. Tapi kalau di sini mah ya disebut Ustadz boleh, disebut Mamang boleh. Siapapun orang yang dikasih ilham oleh Tuhan bicara dari dalam dirinya sebetulnya Nabi dan Rasul kalau pakai bahasa Arab. Tadi semua. Kan Rasul itu utusan tadi semua. Nah, ini cuma kadang-kadang manusia terjebak dengan istilah. Nah, yang barusan yang berkaitan dengan reinkarnasi itu sebenarnya pada saat kita kelahiran ulang itu sebetulnya Allah menyuruh membaca kita. Makanya wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Hey Hendy, ini Hendy kan pertama lahir nih. Dikalungkan di leher wakulal insan yalzamnahu ta'irahu fi unuki. Setiap kelahiran Hendy dilahirkan kembali dikalungkan di lehernya. Hen, ini buku yang kamu catat setiap nisfu Saban ya. Ini semua murni. Ini kamu yang buat, yang dicatat oleh DNA oleh Rokibun Tidun. Nah, ini dari semua. Sebetulnya Rocky Batin itu DNA kita gitu. Makanya tidak ada yang keluar dari catatan apapun karena semua DNA kita apapun yang kita lewati bersama nariknya napas akan tercatat di buku itu gitu kan tadi semua. Cuma kembali lagi orang Islam karena kurang makan bangku universitas tadi semua termasuk kiainya yang nggak ngerti istilah itu gitu kan tadi. Padahal ngomongin malaikat, malak itu unsur, malaikat senyawa. Nah, kopi ini malaikat. Kenapa? Karena ada gula, ada air, gitu. Ada kopi, malaikat. Tapi kalau siji mah air, malak, kopi, malak. Makanya ada unsur, ada senyawa tadi semua. Nah, air itu adalah malaikat. Kenapa malaikat? Karena gabungan dari H2 dengan oksigen, 2 hidrogen 1 oksigen itu namanya malaikat tadi semua. Adapun kalau 1 hidrogen malak gitu kan tadi semua. Sama saja kadang-kadang istilah ilmu pengetahuan dan istilah agama kelihatannya oh tadi semua. Derang ngebayangin malaikat jangan-jangan kan tadi semua. Nah itulah karena tadi semuanya. Makanya tadi begitu Hendy mengamalkan buku yang dikalung itu kamu tidak akan keluar dari kehidupan kamu. Kamu itu akan memainkan sama saja seorang pemain film. Begitu semua kisah filmnya sudah dibuat oleh Tuhan. Hei saudaraku, ini kata misalnya kata Dalang bahwa dia membawa satu peti wayang, dia ngomong bahwa dia itu saya mau main apa nih. Nah, itulah yang disebut dengan alam misal. Tuhan merancang. Nanti saya akan mengisahkan apa. Maka tadi penciptaan manusia di dunia ini hukumnya jaij. Artinya terserah Dalang. Jaij. Maka kita jangan sok pede. Kita ada ini karena dia mau aja. Kalau nggak mau juga nggak ada kamu sebenarnya. Nah inilah yang kita harus pahami. Disebut jaij itu. Wewenang mutlak di tangan Dalang. Dalang ngerancang mau dimainkan tidak terserah Dalang. Dalang membuat rencana begini, prakteknya nanti terserah Dalang juga ujungnya nanti sebenarnya kan gitu. Nah, adapun yang dibuat oleh Dalang hanya rambu-rambu saja kisah-kisahnya. Makanya apa? Nah, makanya kenapa Allah mengatakan aku dari innahu yabdaul khalqa, sesungguhnya awalnya itu Allah yang merancang. Tapi kemudian manusia karena diberikan ilham falhamaha fujuraha wa taqwaha, malah dia begitu lahir ke dunia dia Tuhan sudah menjamin rezeki, dia malah mikir cari rezeki. Nah itu. Akhirnya manusia itu bikin rezekinya harusnya adalah tukang balon, dia jadi ustad gitu. Nah itu. Karena kata orang tuanya, jadi ustad itu baik. Akhirnya dia nidurin santrinya dibui aja ujung-ujungnya. Inilah padahal calon jablay dipaksa jadi ustad. Calon
apa namanya calon rampok ditaruh di polisi, akhirnya jadi tadi rampok gitu tadi. Calon narkoba akhirnya jadilah makanya si Jenderal Teddy gitu kan, jenderal akhirnya manaj narkoba. Jenderal pun narkoba karena memang dari awal pun calon penjual narkoba dia itu. Ya inilah maka kita harus mengerti bahwa sesungguhnya apa yang ditaruh di buku, apa yang diperankan gitu kan dari semua. Nah inilah yang harus dipahami. Nah, jadi inilah kisah, maka kenapa kita harus diulang, karena kita manusia membuat acak-acakan. Itulah kenapa Allah berkata dalam hadis qudsi dan Nabi pun berkata sesungguhnya manusia itu ada kullu mauludin yuladu ala fitrah, tetapi kemudian menjadi Nasrani Majusi orang tuanya. Berarti kalau begitu sebetulnya rencana Allahnya baik, kemudian orang tualah yang membelok-belokkan tujuan. Harusnya adalah jadi pemain genjreng-genjreng, dipaksa jadi kiai gitu kan tadi semua. Akhirnya jadi kiai pun genjreng dia tadi semua ya. Nah inilah maka kita harus paham. Jadi pada saat Hendy udah dikalungkan bukunya, maka Hendy itu nggak bakal keluar. Koma titik sama sebagai pemain film, koma titik itu akan diperankan oleh dia. Enak nggak enak harus diperankan oleh dia. Nah kata apa? Hari ini kita sedang main film dari skenario yang kita buat. Tapi hari ini pun kita sedang menyusun film untuk kita mainkan di kehidupan yang akan datang. Maka Abah tadi ngomong ke setiap orang yang hadir, saya jamin kamu di kehidupan yang akan datang, tapi saya nggak jamin di kehidupan yang ini, karena ini semua hasil catatanmu sendiri sebelumnya. Tapi ada bagian yang bisa kamu potong sekarang ini sebenarnya. Kalau mau tadi, daripada kamu sudah ngerti nih permainan kehidupan ini. Kalau begitu saya tidak mau di layar film itu apa yang saya pernah perankan di buku saya ini, saya potong aja, saya sobekin nih. Gitu Pak ya. Maka itulah yang disebut merubah nasib. Karena itulah kenapa takdir tidak bisa dirubah, nasib bisa dirubah. Itu maka ada istilah memotong karma, atau bisa merubah istilah merubah inilah nanti akan dipraktekkan nanti tanggal 28 bersama Ngaji Roso tadi semua. Bagaimana prakteknya, bagaimana ininya, bagaimana ucapannya, bagaimana itikodnya, bagaimana cara mencabutnya. Itulah yang harus diajarkan tadi semua. Supaya kalau tidak dicabut selama kita misalnya drama apalah, katakanlah di TV itu ada drama apa sekarang yang terkenal? Apapun lah judulnya gitu kan kisahnya berulang tuh, maksudnya kisahnya itu berseri, kisah 1, kisah 2. Nah kamu itu tahu di sini, waduh saya nggak mau nih adegan cium gitu. Nah, saya tuh nggak mau adegan perkosaan, atau saya nggak mau adegan dibunuh. Kamu datang saudara, kamu potong saya itu skenarionya, atau pita kasetnya kamu gunting. Oh adegan ini saya nggak mau karena ini salah. Itu yang dimaksud adalah bagaimana memotong rantai karma dari semua. Kalau tidak dipotong, kalau misalnya di rolling film itu tidak dipotong, maka di layar akan muncul nggak? Muncul. Itulah sebetulnya. Nah, tapi hari ini yang Abah ajarkan kepada semua, sebetulnya aku sedang membuatkan kamu film yang bagus di kehidupan yang akan datang sebetulnya. Tadi semua, ya. Karena bagi Abah sendiri, kata Abah juga, Abah baru menyaksikan seorang petani dari Kalimantan bisa akan lahir menjadi calon sultan. Nah, gitu. Tapi mantan anak sultan sekarang Abah menyaksikan dia akan lahir di Gunung Kidul jadi tukang batu. Disitulah yang harus dipahami dalam kehidupan. Ternyata ini nih pelajaran yang penting digarisbawahi. Pada saat manusia itu dalam keadaan mapan, ya, kemudian dia tidak lagi mengingat kehidupan yang akan datang, dia hidup awuntah, tidak bersyukur. Akhirnya dia nggak sadar, dia menikmati apa yang dia nikmati dari kehidupan yang lalu, tapi dia lupa membuat kisah yang baik di kehidupan yang akan datang. Itu yang bisa merubah. Jadi ibaratnya gini, kamu hari ini sedang menggunakan handphone iPhone yang canggih, tapi pada saat itu kamu nggak
punya tanggung jawab seenaknya menggunakannya buat fitnah, buat apa. Nah, siap-siap si handphone itu, si SIM card nanti akan turun ke neraka di kehidupan yang akan datang, yang tadinya di iPhone pindah ke cinit-nit. Seolah-olah, hei tubuh, lu selama jadi manusia, selama dikasih kelebihan, malah kau lupa tentang mempersiapkan hari akhiratmu gitu. Tapi nah inilah makanya inilah yang Abah saksikan sekarang kenapa dalam kitab Sirul Asror bahwa kata baginda Nabi, orang bahagia bisa celaka, orang celaka bisa bahagia. Karena Abah bisa menyaksikan ternyata sekarang yang jadi direktur itu dulu mantan kondektur, tapi yang kondektur jadi direktur. Jadi nggak salah manusia itu jatuh di kehidupan ini. Ternyata dengan jatuh itulah dia akan bangkit dari kejatuhannya, memperbaiki dan dia tobat, maka itulah di kehidupan dia akan senang. Cuma sayang manusia, begitu udah ketemu lagi kesenangan, lupa lagi. Akhirnya terus dia begitu. Nah, seharusnya kalau seandainya kita sudah bisa jadi Islam tadi kalau sudah Islam tidak ada reinkarnasi. Kalau sudah sempurna perjalanannya, walaupun manusia itu dikembalikan, terus aja senang lagi begitu seharusnya. Maka itulah yang dikatakan wa nukhrijul lahu yaumal qiyamah, kita pasang Henry tetap gantungkan di lehernya. Misalnya Henry nerima aja. Nah, sekarang bisa aja kata Abah, saya nggak mau karma, saya terima saja toh ini tulisan saya. Apapun yang terjadi dengan apapun yang saya hadapi, apakah serangan dari orang atau orang ngambil milik saya, karena saya pernah ngambil miliknya, saya serahkan ya Allah, terserah engkau saja. Itu pun bisa, asal siap menerimanya. Maka itulah iman pada qada dan qadar, khairihi dari dalang, wasarihi dari, walaupun sebetulnya yang memilih kita. Gitu kan tadi semua. Dalang itu hanya menyiapkan proyektor. Dalang itu hanya menyiapkan sistem. Adapun yang memilih peran dari kita sendiri. Bahkan setiap percakapan yang kita lakukan di skenario itu kita yang memilihnya sendiri. Sebetulnya harusnya hari ini menjadikan pelajaran. Oh, kenapa ya ada bahasa kita setiap nisfu saban laporan buku. Nah, itu harusnya mikir tadi semua. Maka bagaimana seharusnya buku saya sebelum dilaporkan? Apakah nilainya sudah 7 semua atau apalagi harusnya 10 semua ataukah masih 5 nih? Karena kalau seandainya catatannya masih 5, ya otomatis di kehidupan yang akan datang akan susah. Itu yang harus dipahami. Makanya nggak usah mengeluh dengan kehidupan yang hari ini. Atau kalau mau kata Abah, bisa ada pemangkasan, perubahan. Tadi maka ada mencabut karma, ada mengganti karma. Makanya dengan meneguk lidah, merapatkan gigi, ya Allah, apapun yang sudah saya lakukan, membunuh, menyakiti, semua, siapapun orang yang menyakiti saya, membunuh saya, apapun menipu saya, maka hari ini saya maafkan dia ya Allah. Nah, itu juga diantara cara sebagian supaya merubah catatan kita, supaya karena kalau orang punya masalah dengan kita, kita pun pasti punya masalah dengan orang. Nah, kalau masalah kita ini ingin dibebaskan oleh orang, kita pun biasakan membebaskan masalah orang. Tadi semua. Itulah kuncinya. Tadi semua. Karena reinkarnasi itu ada sebetulnya adalah bukan untuk bagaimana Allah membalas kita, tapi yang lebih banyak itu hak adami Pak Hasan. Kita pernah mengambil orang, kita pernah mencubit orang, dan itu hanya akan dibalas pada saat kita kembali punya jasad tadi semua. Karena kita pernah menipu, dan ternyata si jiwa nggak bisa ditipu, maka ditipu lagi pada saat dia punya jasad. Maka hari ini kalau kamu ditipu, jangan marah. Terima kasih teman. Pada saat kita tiba-tiba geprot ditempeleng, terima kasih kawan, lunas, makasih ya, pas plus gitu. Makanya kenapa kata Nabi Isa kalau ditempeleng pipi kanan kasih pipi kiri gitu. Itu tadi semua. Itulah makanya kenapa kata Abah Anom, kalau seandainya kita harus menyayangi orang yang menyakiti. Kenapa? Karena yang menyakiti itu, karena bahasa menyakiti itu sebetulnya adalah sedang melunasi. Bener bahasan begitu sebenarnya tadi.
Maka itulah reinkarnasi ada. Maka pada saat Allah berfirman tadi, maka surat Yunus tadi adalah ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqo innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu. Kamu harus liyazia untuk menerima pembalasan apapun. Kalau kamu tanamannya baik, maka kamu akan panen hari ini. Berarti hari ini kalau tidak ada orang yang minjamkan duit, kalau hari ini orang tadi banyak orang lebih membenci pada kita hari ini, itulah artinya tanaman yang kita panen, yang kita tanam sendiri tadi semua. Jadikan itu pelajaran kepada kita. Maka ada 7 ayat dalam Al-Quran kata Allah, kenapa kamu harus mengulang kesulitan yang sama? Itu. Jadi ada 2 cara bahasa, nerima atau kita mencari ilmu bagaimana memotong rantai karma. Itu aja. Jadi semua. Ternyata sekarang dengan ada teknologi kuantum, ternyata karma catatan buruk itu bisa diganti catatannya. Toh sekarang makan bisa dengan teknologi itu mengganti kalimat, mengganti huruf mudah, teknologinya sedang mudah gitu kan tadi semua ya. Tanpa ditip sekarang ini bisa ini sekarang ini udah canggih. Maka apa sekarang ini seharusnya orang sekarang ini aduh banyak kemudahan sebenarnya gitu kan tadi. Nah, itulah kenapa di dalam surat Yunus ayat 30 Allah menegaskan lagi hunalika, di tempat itu tablu kullu nafsin, setiap jiwa akan menerima pembalasan. Kamu nanam ganja akan, kalau kamu nempeleng akan ditempeleng. Di tempat itu kamu akan mendapatkan balasan. Kenapa? Karena tadi waktu mati tadi kan, pada saat kata pada idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu abaroha bi anna rabbaka walaha yauma idzi yasdurun nasu astatal liyu faman ya'mal misqala darratin khairai wa man ya'mal misqala darratin syarrai yarah. Tuh, sebiji jarah kamu dengan si A akan ketemu, sebiji jarah kamu dengan si B akan ketemu. Kalau kamu pernah memperkosa dia, siap-siap kamu diperkosa. Kalau kamu pernah membunuh dia, siap-siap. Nah, itulah kenapa catatan karma itu kalau kita pernah membunuh, maka Abah suka ajarkan, takut kita di kehidupan yang dulu pernah membunuh. Karena Abah pernah menyaksikan seorang ustadz, kiai besar di Bogor namanya Kiai Kosasih. Dia pada saat dia tiba-tiba membunuh istrinya, saya takjiah ke tempat penjara. Saya bilang, Kiai, kenapa kok sampai panjenengan itu lupa diri? Saya juga bingung, Mbah. Padahal sebenarnya tidak ada niat, tidak ada ini, tidak ada itu, bahkan kebayang, bahkan tidak, 7 turunan saya bilang tidak pernah membayangkan saya bisa membunuh. Itulah yang sebetulnya bisa terjadi dengan kita. Maka saksikan orang yang pernah membunuh, lihat di pengadilan. Begitu ditanya oleh pengacaranya, dia bilang, saya itu nggak ngerti kok bisa melakukan ini. Karena sebenarnya itu adalah karma yang harus dia hadapi. Tadi semua ya. Ini harus dipahami dalam hidup tadi semua. Maka jangan sombong, wah saya nggak mungkin, saya ini tukang dikir, kata Wawan. Saya ini kan tukang mani tobat, nggak mungkin. Gegabah. Kalau memang di situ skenarionya ada, hari ini mani tobat, besok kita bisa bunuh orang. Maka itulah kita adalah harus mencabut tubuh maqaddamu wa asarohum. Karena sebiji jarah akan ketemu. Makanya kata Allah, hunalika, di tempat itu tablu kullu nafsin bima aslapat, tiap-tiap diri akan akan merasakan dampak dari perbuatan apa yang ditanam di kehidupan yang dulu tadi semua ya. Nah, bagaimana cara bangkitnya kita kembali di sini? Inilah juga yang harusnya dipahami. Kan kalau bahasanya dulu nanti kiamat, setelah kiamat ditiup yang pertama oleh Israfil, maka berhentilah manusia itu turun kayak jamur. Itulah akhirnya kisah yang begitu indah ilmiah Al-Quran diracuni dengan kisah kayak barusan. Itu khayal itu.
Tadi semua, oh ini manusia berjalan kayak zombie mungkin, jeng jeng jeng, jeng jeng jeng, ada berjalan katanya semata kaki, ada berjalan sedengkul, ada mataharinya 7 tombak di atas kepala, kan begitu dongengnya itu Pak Hasan. Padahal sebetulnya itu hari ini Pak Hasan, ada orang berjalan dalam kehidupan ini karena masalah yang dihadapinya seperti dia berjalan di atas keringatnya semacam betul. Dia masih bisa santai, masih bisa beli beras, masih bisa menikmati, tetap masalahnya ada, baru semata kaki. Tapi ada orang berjalannya udah mulai susah sekarang ini, semua sedengkul, jalannya udah gojobor, gitu tadi semua. Karena masalahnya lebih berat dari yang tadi. Ada lagi orang masalahnya itu seler, kadang nongol, kadang enggak. Pada saat beras ketemu, kadang nggak ketemu beras, kadang ketemu beras, kadang ketemu beras, lep 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 lep. Ada orang tenggelam sama sekali hari ini. Itulah maka di penghujungnya ada manusia yang membunuh dirinya karena tidak sanggup lagi menerima beban. Sebenarnya, padahal itu sedang terjadi hari ini. Sirotol mustaqim itu sedang, rambut di belah 7 itu adalah sedang dialami oleh setiap manusia hari ini. Ada lagi yang perjalanan sirotnya cepat, set, misalnya Abah naik Garuda ke Kalimantan, push, udah santai di sana ngopi, itu semua, tadi semua, ya. Sebenarnya semuanya nyata dalam kehidupan ini. Nah, adapun menurut versi Al-Quran tidak seperti yang tadi kata Abah, banyak kitab-kitab yang berseberangan dengan Al-Quran. Karena mereka bahkan kiai sekarang daripada baca Al-Quran lebih cenderung pada kitab-kitab ulama dulu. Asal gundul aja, asal koneng weh. Nah, padahal misalnya contoh kitab Dardir itu banyak ayat-ayat Israiliyat. Banyak hadis-hadis palsu dari semua yang berseberangan dengan Al-Quran. Nah, menurut Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5, bagaimana cara inkarnasi dikatakan oleh Allah di surat Al-Hajj ayat 5. Bagaimana apa namanya? Baca coba, ada HP nggak? Cek, klik surat Al-Hajj ayat 5. Kasih ke Abah pinjam dulu. Nah, biar ngerti gitu loh. Kamu ngajak Bapak aja Al-Baqarah, cek HP Cece apa yang aneh, HP paling aneh. Karek nelpon, ditelepon tak nyambung. Omong cikane. Ayat 5. Bukan Al-Hajj ayat 5. Al-Hajj ayat 5. Luar enggak? Maaf. Oh, cepatnya. Cuma Abah nggak bisa baca karena tadi. Makanya di dalam surat Al-Hajj ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba's fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin lanubayyina lakum. Kemudian wa nukirru bil arhami ma nasya'u ila ajalim musamma summa nukhrijukum tifla. Nah, summa litablughu asyuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardanil umur, dan selanjutnya lah. Maka dijelaskan di bawah kata Allah itu, apa kata Allah? Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, tuh artinya ba'as itu hari kebangkitan. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, ini dalam kurung Adam itu nggak ada seperti itu, orang-orang depag aja nggak ngerti nafsirinnya. Ini jadi suka ngaso itu di situ tadi semua. Menciptakan kamu dari tanah, kemudian apa namanya, kamu sebagai nggak ada sebagai keturunannya lagi di situ. Kan tadi bagaimana cara kamu kembali itu kata Tuhan adalah bagaimana kamu dulu diciptakan. Nah itu kalau dulu dari awal dari tetes mani, dari nutfah, nuqthah, alaqah, mudghah, kemudian kamu menjadi apa, kemudian jelaskan tadi semua.
kemudian apa namanya cipta segumpal darah, lalu segumpal. Berarti kan balik lagi dengan penciptaan awal ya. Nah, kemudian daging baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna. Maka tadi ada yang baik normal yang enggak normal. Agar kami jelaskan kepadamu tanda kekuasaan kami dalam penciptaan, kami tetapkan dalam rahim. Berarti jadi orok ri, punya ibu lagi. Tuh. Sebenarnya itu kebangkitan. Makanya kelahiran bayi yang baru nongol hari ini bisa jadi itu usia si bayi itu lebih tua dari yang melahirkannya. Secara ruh. Tuh. Maka pahami, Abah menyaksikan banyak anak yang dilahirkan oleh orang tuanya itu kalau Abah lihat baru umur 200, baru dia 2 kali reinkarnasi, anaknya udah 100 reinkarnasi. Maka nanti begitu anaknya baru SD aja bisa nasihatin ibunya, mama tekengeng gitu. Sok pernah gak saksikan anak-anak dewasa banget? Ya, bahkan anaknya menasihati ibunya, mama nggak boleh begitu. Nah, itu. Pahami ya. Nah inilah yang sebetulnya Allah jelaskan. Nah, bahkan seandainya kita ini bisa lahir dari keturunan orang lain, Bapak tulis Pak surat Al-An'am 133. Nah, itu. Surat Al-An'am 133 ya. Nah, di dalam surat Al-An'am 133 ini dijelaskan manusia bisa lahir dari keluarga orang lain. Misalnya kamu itu sebelum pada saat kamu itu pas kematian kemarin, ruh kita ini mulia. Tapi ibu kita ini masih tadi belum pantas untuk melahirkan kita. Maka kita akan disesuaikan, dicarikan ibu. Nah, kayak Abah bilang tadi ada reinkarnasi. Dari seorang petani dari Kalimantan, tetapi menjadi cucunya Bolkiah itu. Karena dia SIM cardnya itu sudah pantas untuk dilahirkan. Itu. Tapi sebaliknya, ada Abah menemukan seorang keturunan kerajaan Jogja, tetapi dia akan mati, kemudian dia reinkarnasi menjadi keluarga, jadi tukang batu di Gunung Kidul. Dan tadi pada saat dia mulia, jasadnya aja dia pesta, pada saat jadi sultan, pada saat jadi anak raja, akhirnya kewajiban dia untuk menyiapkan kehidupan di akhirat dia lupa. Akhirnya begitu SIM card-nya keluar, dia masuk karena kesadarannya turun, maka pindah yang tadinya di Apple, sekarang pindah ke Cinitnit lagi dari semua. Nah, maka di surat Al-An'am ini dikatakan ya, warabbukal ghaniyyudur rahmah. Iyasa yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum. Kemudian apa? Ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyatin qaumin akharin. Dari kaum yang lain. Dari semua. Nah, di kisah ini sebaliknya. Manusia bisa dilahirkan dari keluarga. Tuhanmu lah yang maha kaya, lagi maha penyayang. Jika menghendaki, dia akan memusnahkanmu. Setelah itu dia akan menggantikanmu dengan yang dikehendakinya. Nah, kata Abah, kenapa hari ini akan terjadi penghancuran? Karena tadi manusia-manusia sudah lupa pada jati dirinya. Sudah kehilangan kemanusiaannya. Wujudnya manusia tapi sudah kehilangan sifat kemanusiaan. Maka manusia akan dihancurkan. Maka kata Allah, maka jika menghendaki, aku akan memusnahkanmu. Setelah itu aku akan menggantikanmu dengan yang dikehendakinya. Sebagaimana dia menjadikan kamu dari keturunan kaum orang lain. Ngerti nggak? Kamu bisa lahir di Sudan, Hen. Kamu bisa lahir di Finlandia. Bahkan hari ini Abbasnya tuh ditawarin 8 pintu surga. Abah mau lahir di mana? Mau jadi apa? Jadi raja? Jadi itulah. Sebetulnya dalam surat Wadduha itu Nabi Muhammad pun ditawari, ya Muhammad, kamu sebagai apa? Mau jadi Sulaiman kah? Nah, itu sebetulnya. Setiap diri kelahiran ulang itu yang sudah sampai pada titik tertentu,
dia akan ditawarkan untuk jadi apa dalam kehidupan nanti itu semua ya. Makanya jangan aneh bahwa sesungguhnya ibu kita hari ini bisa jadi bukan ibu kita di kehidupan yang akan datang tadi semua. Itu seperti ibu kita yang hari ini sebetulnya bukan ibu kita yang dulu tadi semua ya. Nah inilah yang harus dipahami. Jadi makanya silakanlah tadi semua. Kata Abah sebetulnya kita bukan sedang ingin merubah tafsir, tetapi sesungguhnya adalah penafsirannya sama, tetapi metodologinya yang berbeda. Kalau misalnya surga tetap ada, tetapi kalau dulu orang berkata di sono, nah gitu. Sekarang oleh Abah di sini. Kalau siksa kubur kata Abah ada, tapi mereka bilang di sono di tanah, kalau kata Abah di tubuh gitu. Hanya itu saja. Jadi kalau begitu secara substansinya sama, tetapi secara prakteknya, pelaksanaannya berbeda karena mereka selalu larinya ke sono gitu. Saya tanya kemarin kepada seorang profesor, Prof, di sono itu di mana? Ya di sono. Ya di mana sono itu? Tadi kan itu. Nah, tapi kalau Abah bisa jelaskan, ternyata di sono itu di sini. Buktinya apa? Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain, tapi lain bukan lain bentuknya, tapi lain suasananya. Tetapi di sini ada kata ghair, berarti di bumi yang sama, di rumah yang sama, di tubuh yang sama, tetapi dengan suasana yang lain, dari ibu yang lain, keluarga yang lain, di kampung yang lain. Sebenarnya itu. Jadi sebetulnya itu saja barangkali. Ada pertanyaan nggak sebelumnya, Pak? Terima kasih. Ya. Berhubungan dengan reinkarnasi. Ini ada ayat yang mengatakan